akhirnya menang nih, menang tangan kanan saya, menang si putih ini. Artinya ya sudah, kamu sudah ngerti kan apa sesuatu yang kamu lakukan malam ini sebetulnya berisiko besar. Kemudian saya sadari bahwa ini pasti akan berdampak besar kalau kamu melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik. Kisah terburuk saya adalah bahwa permasalahan yang muncul itu ya harus diselesaikan, bukan lari untuk membuang masalah itu, karena masalah dibuang kan tidak terurai nih simpulnya. Kan di situ berarti memunculkan bahasa kamu hanya akan melepas tanggung jawab terhadap masalah itu. Yang gitu. Itu muncul kesadaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Badai dari channel Jelajah Malam. Kali ini kita masih di sekitaran Borobudur, salah satu rumah subscriber Jelajah Malam yang menyediakan rumahnya dengan berbaik hati untuk syuting video kali ini. Malam ini kita kedatangan tamu lagi nih. Siap. Om Catur. Apa kabar Om Catur? Alhamdulillah baik. Sehat selalu dan bahagia selalu. Syukurlah. Penting, siap. Malam ini Om Catur mau bercerita tentang apa ini? Bercerita tentang apa ya? Pengalaman saya memetik bunga mawar di Gunung Ungaran. Jadi ada kisah mawar yang betul-betul bisa melekat di hati saya dengan konflik yang saya hadapi. Kebetulan juga di base camp mawar gitu. Oh. Entah kebetulan sama atau enggak ini. Begitu, Mas. Wah, penuh makna ya pendakiannya ini, Mas. Teman-teman. Mawar. Iya. Maknanya dalam banget ini. Jadi bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Siap. Ini salah satu pengalaman pribadi saya dalam dunia pendakian. Tetapi ada spesifikasi, ada kekhususan ini, dan ini menurut saya memang sebetulnya dan sejujurnya ingin saya simpan gitu. Tapi barangkali ini nanti bisa dilihat, dibaca, dan bisa menjadi, semoga menjadi edukasi bahwa nanti apa yang saya ceritakan ini semoga dengan huruf besar semuanya, jangan ditiru dan jangan dicoba-coba untuk melakukannya. Jadi cerita tahun 2007 itu sebetulnya kenapa saya tadi bilang di depan itu seperti itu adalah ini agak arahnya sebetulnya agak kayak curhat dan pengalaman pribadi yang buruk buat saya. Di tahun 2007 itu saya kan memang sudah menikah dan sudah bekerja itu. Jadi posisi saya tahun 2007 itu masih aktif sebagai ASN gitu. ASN, dan pendakian mawar ini menjadi sejarah cerita, bahasa saya sejarah cerita kelam atau sejarah hitam bagi saya di dalam proses pendakian. Dan itu pendakian saya seorang diri, Mas. Saya punya konflik di rumah tangga yang kemudian itu menjadi beban yang sangat berat sekali. Dan ini yang jangan ditiru sekali lagi adalah saya mencoba akan mengurai beban konflik ataupun ribetnya rumah tangga saya sendiri dengan saya lari pergi sendiri. Berarti kan meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan anak. Kemudian larinya ini naik gunung gitu. Saya mencoba mencari sesuatu itu, udah mau saya mendakilah. Nah pada saat itu yang muncul di 2007-2008 itu yang muncul di pikiran saya adalah sudah 50-50 ini di mental attitude saya. Jadi ada putus asa, tetapi ada saya harus fight ini dengan masalah saya ini gitu. Barangkali naik gunung ini ya sekalian lah, kalau memang nanti terjadi apa-apa ya sekalian saya selesai gitu, artinya begitu ya. Dan itu saya melenggang itu artinya saya berangkat seakan-akan tidak ada target. Pokoknya saya jalan naik angkot dari rumah ke terminal. Waktu itu kan
Istri saya ya dinas, kerja juga, anak sekolah. Saya harusnya dinas, saya pagi berangkat sampai sekolahan, izin absen. Ini jelek nih, mangkir gitu. Setelah tugas saya selesai, jam 9 kantor saya tinggal. Saya ganti baju karena saya memang sudah mempersiapkan perlengkapan. Jalan aja naik angkot ke terminal. Masih ada ini, mau kemana nih gitu tadinya, mau kemana nih. Ada Gunung Sindoro, ada Gunung Sumbing, ada Gunung Sindoro Sumbing dekat nih, Magelang Temanggung, Magelang Wonosobo, 1,5. Wah yang jauh, Ungaran lah udah. Jam udah naik bis ke Semarang, turun di Ungaran. Nah kemudian jalan Jimbaran, dari situ pun juga nyari kendaraan umum ya, naik. Kemudian sampai saya nyari ojek ya, ada sudah pokoknya saya ngobrol-ngobrol, mau nggak nganter saya naik gitu. Kemana Pak? Yes, ke base camp Mawar. Oh ya, pada saat itu mungkin masih baru-barunya ya, jarang ya. Kemudian ojek di bawah itu, ya diantar aja sampai bawah, sampai atas, kemudian saya naik. Perjalanan saya kan dari jam 10 sampai di posisi base camp Mawar yang baru itu jam 2. Jam 2 saya sampai sana, duduk-duduk gitu. Dan itu hari kerja kan, tidak weekend gitu. Yeah. Kalau tidak salah, seingat saya itu hari Rabu itu, tengah-tengah hari Rabu, malam Kamis. Sepi gitu, jadi base camp sepi, hanya ada satu warung yang buka. Saya mampir ke situ nongkrong, kebetulan penjaganya waktu itu perempuan. Saya lihatnya bukan ibu-ibu tapi mbak-mbak ya, masih muda. Mbak-mbak itu saya mampir, terus ya seperti biasalah kita ngopi, nongkrong gitu, terus ngobrol-ngobrol. Mau daki Mas gitu. Itu sudah sekitar saya ngobrol. Tadinya tidak ada komunikasi ya, karena saya memang lagi mungkin kayak kalau orang punya masalah itu kan merenung ya, tidak bisa ngajak ngobrol asik dengan orang ya, cuman Mbak pesan kopi udah terus mungkin hidup. Bahasanya bad mood mungkin lagi ya. Wah sangat ya, bahasanya tidak hanya bad apa ya, badly itu, sangat buruk gitu, sangat jelek, sangat gak baik, sangat nggak enak gitu. Nongkrong dulu itu lama-lama kok sampai jam 4:30 itu kok nggak asik ya kayaknya ngobrol. Warung itu ya sampai sore gitu kayaknya malah mau tutup gitu loh, ya karena sore, karena sepi kan itu kan. Terus ngobrol, nah ini Mbak mau tutup ya? Iya Pak, paling nanti ya kalau sepi kan, nggak ada apa ya, nggak ada yang beli ya saya biasanya tutup kasih. Yang lainnya ini kalau tengah memang nggak ada buka, ini kebetulan saya cuman buka terus tapi nggak sampai. Kalau akhir atau weekend itu rame Pak, biasanya kita malah sampai pagi, malam minggu itu sampai pagi. Bisa saya pahami ya, kemudian mau tutup saya pesan satu lagi nih persediaan. Tapi peralatan saya kan bawa, males untuk bongkar. Saya pesan 1 gelas lagi double gitu kopi. Oke, terus ditanya kan, kemudian saya sekaligus ke tiket bayar Simaksi ya, karena juga kelihatannya mau ditinggal turun itu, karena memang nggak ada orang waktu itu di situ, saya sendiri gitu. Terus mau kemana Pak? Ya mau daki. Mbaknya itu liatin saya. Orang saya lagi bad mood kan, kadang-kadang juga nggak ada perasaan ngopo tuh, mau liatin itu. Beneran Pak mau daki? Ini gimana sih? Pada saat itu namanya bad mood kan, saya mau emosi tuh. Loh, kenapa sih Mbak? Maksudnya kok tanyanya gitu ya, mau daki emang kenapa kan gitu. Kayaknya seolah-olah ini malah mau emosi ya. Artinya apapun itu kalau bad mood sedikit aja kita disenggol, kata-kata yang katakanlah tidak ekstrim aja lah sudah membangkitkan perasaan kita karena kekesalan kita. Yakin nih mau mendaki? Pertanyaannya begitu. Oh aneh tuh. Karena pada saat itu saya merasa saya ini pendaki kan gitu ya. Masih gitu, tidak terima dikatakan benar mau mendaki, seolah-olah persepsi saya Bapak ini bisa mendaki atau berani mendaki. Sendiri Pak, sendiri. Dan itu diulangi lagi, udah jeda kan. Terus dia sambil beres-beres sampai kemudian mau tutup itu. Mbak, terus ini gelasnya gimana? Nanti kalau udah habis taruh situ aja Pak, nggak apa-apa, di sini aman. Oh ya udah, Mbaknya mau turun? Ya ini udah mau tutup. Pak, beneran mau daki Pak? Pertanyaan itu lagi yang ditanya. Itu sudah 5:30 sore. Saya kan ini mbak-mbaknya ini gimana sih, mau nyolot bahasa saya.
nyolot, tapi kok saya emosi, nggak enak kalau emosi kok perempuan gitu. Waktu itu ya masih besar. Ya saya udah bilang aja, ini udah bayar kok Mbak, udah bayar tiket saya mau. Oh ya udah Pak. Ada yang daki nggak Mbak? Saya tanya. Ada yang daki Mbak? Jawabnya, ada Pak, kayaknya ada. Bilang gitu, kayaknya ada. Kayaknya. Jawabannya nggak pasti. Tapi itu tidak saya hiraukan. Jawabannya ada kan gitu. Oh ya oke. Nggak cerita sudahlah. Nongkrong rokok selesai. Akhirnya saya numpang kan di situ pokoknya karena lampu kecilnya masih jalan artinya terang. Saya nongkrong sampai sekitar jam 7. Oke lah, saya start lah. Dari titik awal itu saya bayar tiket sambil berpikir juga ini. Kok Mbaknya tanyanya yakin mau deh. Berpikir juga. Paling udah itu saya hilangkan lagi. Artinya lalu aja. Jalan proses pendakian. Kebetulan waktu itu bawa kamera saya punya kamera dan itu saya pinjam dari anak saya. Saya bilang mau ada kegiatan kamera besar ya. Apa waktu itu DSLR atau apa itu. Nah, itu saya manfaatkan untuk saya rekam. Dalam perjalanan itu saya ngerekam ke depan jalan. Saya rekam. Pokoknya perjalanan awal smooth lah. Kemudian itu saya berjalan hanya saya nikmati saja. Sambil memang seperti apa yang saya niatkan sejak awal adalah saya mau melepas semua hal-hal yang ada di pikiran saya itu, terus nanti mau apa gitu. Jalan setapak demi setapak ya, menikmati perjalanan. Waktu itu memang malam jadi nggak bisa melihat pemandangan dan sebagainya. Saya nikmati jalan. Di dalam perjalanan itu memang banyak hal yang saya jumpai, apalagi kalau saya mempergunakan indera mata ya di dalam kegiatan itu. Apa yang saya lihat seolah-olah pada saat itu selalu aneh gitu, apa-apa aneh. Entah itu karena pikiran saya atau apa. Saya mencoba kemudian mempelajari semua itu. Tapi pada saat yang saya jalani ini ya, di kala itu, apa yang saya lihat itu selalu terasa aneh. Jalan. Ya kayak ada pohon, ada apa gitu. Terus saya jalan lagi di kejauhan kok kayak ada yang tiba-tiba dari jalur menyelinap, nyebrang gitu, ada bayangan gitu. Udah tak aja lah. Jadi pada saat kemudian 2 jam saya berjalan dari jam 7 sampai jam 9 itu sudah mulai nih konflik-konflik apa yang saya bawa. Ini perang di pikiran saya. Lanjut nggak ya? Saya sendiri kemudian nanti jangan-jangan ketemu macam-macam kan. Bahasanya kalau ibarat orang jalan takut itu ada ya, padahal saya dalam sekian tahun berkegiatan itu di alam ya biasa, artinya ya tidak takut ya tidak berani-berani amat, artinya nanti kalau ketemu apa terus gimana. Dan muncul lagi nih sisi kiri saya itu, emang kenapa kalau muncul itu sekalian aja temuin, siapa tahu dia ngajak saya sekalian pergi ke alamnya dia. Saya sampai berpikir artinya di situ kan sudah ada keputusasaan pikirannya yang saya sadari kemudian hari. Di situ saya kemudian jadi mantep langkah saya, meskipun setapak tapi maksud saya langkahnya mantep lah, udah jalan. Tadinya sudah mau maju mundur, ini baru 2 jam nih, saya balik masih bisa nih, terus pulang lagi. Tapi tidak, jadi jalan mantep. Pos per pos saya lalui, jalan di perjalanan pun sampai kemudian saya video dari jauh, ada video itu. Aduh, apa itu? Saya berhenti beberapa saat. Jadi perjalanan ini saya lalui 2 jam itu, kalau mungkin saya ingat jalurnya saat itu 2 jam itu saya baru dapat, tidak jauh kok. Artinya saya jalan kayak orang nyari jalan kayak orang nyari jalan padahal kelihatan jalurnya. Pelan sambil lihat. Saya lihat kok ada kayak tangan di tengah jalan gitu. Tapi nggak gerak, cuman jadi kayak gini nih tangan. Jadi segini, tengah jalan itu seperti ini. Dia ada di permukaan tanah di tengah jalur ini. Waduh, konfliknya apa ini, mau mundur maju. Saya udah maju aja lah, udah saya nekat. Di situ kembali lagi nekat, saya udah jalan. Mau ketemu apa, mau kayak apa, nanti urusan nanti kan. Jalan deket, saya deketin kamera.
Ya, saya mau ketawa sendiri gitu. Ada akar itu akar yang ya akar kemudian akar pohon itu segini kemudian ada melambai. Ini pandangan saya itu tangan gitu. Tapi kalau didekati bentuknya memang begini. Jadi ini akar, ini memang ada serabut ini. Pecahan-pecahan cabang akarnya itu bentuknya hampir seperti tangan, hampir persis gitu. Saya lihat terus saya pegang, wah akar. Saya dalam pikiran saya kan apa ya? Bahasa Jawa misuh gitu. Wah gila, mata saya nipu. Udah itu tak lewatin. Tapi dari situ, setelah saya melihat akar itu, saya jalan lagi. Mulailah ini jam 9:30, antara jam 9:30 sampai jam 10 ini mulai. Indera mata saya bekerja, indera telinga saya mulai ini juga mendengar suara-suara yang asik-asik gitu kalau bahasa saya sekarang ya. Tapi pada saat itu menurut saya ya, apa ini ya, godaan atau apa ya. Selama perjalanan dari jam 8 sampai jam 10 itu, berapa etapa itu memang ada waktu-waktu tertentu, tapi saya tidak ingat rentang waktunya itu selisihnya berapa menit, seolah-olah ada orang lain yang ikut jalan di belakang saya gitu. Saya nengok, nggak ada, udah. Terus seolah-olah saya dengar ada yang jalan di depan saya gitu. Oh berarti ada pendaki nih. Kalau di depan kan berarti saya belum ketemu ya. Oh ada yang depan saya. Terus kalau di belakang saya, kayak di belakang loh. Tapi saya tadi kayaknya sendiri kan gitu. Tidak ada orang lain yang naik dari sini. Atau kalau mungkin nyusul, ya mungkin ini saya sudah sampai sini ya mungkin masih di bawah lah, tidak cepat. Kalau cepat kan berarti istimewa, dia nyusul saya sampai jam 10-an itu kan dari bawah. Ya saya perkirakan antara 10:30 jam 11 lah. Itu saya kok kemudian dari jauh kelihatan ada sosok, tapi orang itu jalan kok. Kalau logikanya pendaki kan mesti pakai, ini perjalanan malam ya, dia pasti pakai senter ya, cahaya. Karena saya pakai penerangan, pakai headlamp. Saya masih bawa senter tangan yang untuk cadangan juga, yang saya nyalakan itu kemana saya pegang kamera, dan tangan yang satunya saya pegang rokok gitu, sambil rokok. Dari depan itu ada sosok orang jalan turun gitu, jalan turun. Ya, jalan papasan akan mendekati saya gitu, tapi masih gelap, belum jelas. Lampu saya arahkan belum nyampe gitu. Nah, kemudian pada saat jarak lampu ini bisa mendekati, saya belum berpikiran macam-macam ya. Oh, orang kan gitu, memang sosok orang. Tapi itu bapak-bapak gitu, bapak-bapak. Saya tidak bilang tua, tidak bilang muda ya, tapi dia biasa saja itu, bapak-bapak dengan ya pakaian biasa, bukan pendaki dan juga bukan penduduk lokal setempat ya, mungkin pakai. Nah, dia berpakaian biasa, pakai baju ada kerahnya, pakai celana. Bawah itu saya tidak ngamati pakai sepatu atau sandal, tapi karena warnanya hitam gelap jadi tidak kelihatan. Tapi saya melihatnya ya, sepatulah itu kan warna hitam. Oke, papasan. Ya saya sapa duluan karena ternyata saya lebih dulunya Pak. Mari Pak. Ge, bilang gitu. Singkat hanya ge gitu. Terus dia mau lalu aja, terus saya stop Pak. Ge, bilang gitu lagi kan. Pak, di atas ada pendaki nggak? Terus dia nengok ke belakang. Ada Mas. Ada banyak Pak. Dia nengok lagi ke belakang. Ada kok Mas. Udah. Oh iya sudah Pak, terima kasih. Saya jalan. Ayem kan saya, atau tenang Mas saya. Oh ada pendaki nih di atas di puncak. Saya nengok berasa, saya tengok nggak kelihatan Mas. Artinya saya sampai sekarang masih berpikir waktu itu orang apa enggak gitu ya. Saya tengok udah nggak ada. Ya. Apa lari apa ya? Tapi dia tadi jalan, begitu kita lewat papasan dia udah ya kita jalan itu. Mosok terus lari, kalau lari kan kedengaran lah ya. Debuknya kedengaran ya, debuk karena jalannya. Itu agak tak pikirkan. Udahlah, saya jalan lagi. Sampai melewati ada aliran air itu ya, aliran air di mata air itu saya berhenti untuk ngisi tambahan. Saya kan kebetulan dulu punya jerigen lipat itu ya. Tak kasih air lagi lah karena masih utuh nih dua botol besar air mineral tertentu itu yang saya bawa, tapi saya
nanti buat nyuci, buat apa, saya bawa ke atas. Nah itu saya penuhin, meskipun hanya 5 liter atau apa itu cukup lah, tidak terlalu berat. Saya bawalah naik. Tapi itu istirahatnya lama Mas, karena saya bahasanya itu pada saat perjalanan itu betul-betul kayak saya merasakan denyut nadi, denyut jantung saya gitu. Saya jalan deg-deg, deg-deg, karena apa ya, seakan-akan saya, aduh ini ada apa di belakang saya, di kiri saya jadi waspada banget kan. Kedua kalinya itu saya ketemu orang lagi. Ketemu orang lagi. Tetapi ini ya laki-laki, tapi dia rambutnya panjang, gondrong gitu ya. Kalau dari wajah ya di tahun 2007 itu dia mungkin di bawah saya. Saya memperkirakan usianya masih muda lah. Saya tanya lagi, Mas, daki sendiri Mas? Saya tanya begitu aja. Ini interaksinya lebih sedikit aneh lagi. Mas, daki sendiri? Masnya dari mana? Tanya, malah balik tanya. Saya tanya tidak aja. Masnya dari mana? Saya dari Magelang. Mau kemana? Ya mau ke puncak. Puncak mana? Ya, loh ini kan Ungaran tuh. Sendiri Mas. Sendiri. Jadi saya tanya nggak dijawab, dia tanya terus itu. Sendiri. Terus mau sampai kapan? Ya saya naik puncak ya paling turun Mas. Ya. Mas di atas ada orang nggak? Ya udah jalan, nggak jawab. Nah ini orang kayak apa sih tak? Nah, siapa tak tanya, malah dia yang nanya ini, nerocos. Gondrong, kaosnya putih, lengan panjang, masih saya ingat itu. Kemudian celananya ini celana gombrang hitam kayak pesilat. Nah gombrang besar kan kelihatan ya kalau gombrang ya, karena dah jalan. Wajahnya serius kaku gitu, jadi nggak ada yang tanya gitu. Dari mana Mas gitu, tanya biasa. Tapi wajahnya kan bisa saya amati, mau saya pakai senter. Sebetulnya kalau di etika kita nggak boleh ya nyolotin orang, tapi dia juga sama dengan orang yang pertama tadi, tidak bawa lampu penerang. Kan aneh gitu kan. Berarti ini paling mungkin orang sini luar biasa nih, bisa jalan di gelap. Sampai di situ saya masih perang pertanyaan. Serius sampai di situ. Yang kedua kalinya ini, setelah kedua ini membuat saya bertanya-tanya, ini yang saya temuin ini orang bukan. Tapi saya yakin orang napak kok kan. Masih bodoh saya masih lega ini ya, dia jalannya napak kok. Tapi kembali lagi beberapa saat dia berlalu, saya tengok sudah nggak ada. Ini orang ya paling saya kemudian paling terus belok belusuan tidur di situ atau masuk ke rerimbunan atau apalah. Tapi ya buat apa kan gitu, wong jalannya turun kok ya. Pada saat itu jalur yang setiap saya papasan itu ini jalurnya lurus Mas. Bukan penggolan-penggolan gini ya. Udah saya jalan. Sampai jam 12 malam masih tidak dengan hal-hal yang ekstrim ya. Tapi 2 kali, 3 kali dengan akar yang saya temui, saya lihat itu. Tidak temu apa-apa, suara-suara masih tetaplah, suara binatang, suara apa. Kemudian sampai pada area terbuka di atas menjelang puncak itu sekitar jam 12:30 atau jam 1 ya. Dan ini anehnya Mas, antara perjalanan saya ini saya katakan saya terhitung lambat atau cepat, saya nggak tahu ini. Saya tahu-tahu sudah menjelang puncak itu. Nah, pada saat jam-jam itu itu kondisi cuaca tidak hujan ya. Mungkin musim, bahasa saya musim terang atau kemarau ya. Tapi kalau kemarau kan kering ya. Tapi itu masih kadang-kadang hujan, tapi pada saat itu tidak ada hujan, jadi memang tidak jadi masalah cuaca, tidak basah dan sebagainya. Tetapi udara dingin kan memang luar biasa ya. Nah, saya merasa bahwa saya sudah mendekati puncak nih. Sebelum sampai puncak, kan kemudian kelihatan nih kalau ada langit terbuka ya, kemudian ada batas pepohonan, kelihatan terang, tidak gelap banget. Pandangan kita ke atas pun tidak, di atas itu kok ada begini dan sudah terang. Ini sudah mendekati puncak, dan saya yakin beberapa meter mungkin ya, atau beberapa saat sebelum saya mencapai area terbuka paling atas, saya memang mendengar suara-suara, ada
Ya kayak orang camping lah. Oh ya udah bener, ada orang bener nih. Udah. Naik. Wah, saya agak lega dan udah nanti saya mau cita-cita bahasanya nih ya, cita-cita saya memang lihat nanti gabunglah orang saya sendiri namanya pendaki, apalagi saya era-era dulu itu selalu saling sapa ya. Betul. Nah, pendaki-pendaki sekarang ini yang saya temuin ini ketemu ya udah wis papasan kayak lalu lintas di jalan raya aja, klakson aja enggak kan gitu. Lewat aja gitu. Kalau dulu kan ada produk-produk apa minuman itu ya terkenal itu untuk sapaan gitu. Mari Mbak gitu, nggak ada minuman mari Mbak gitu yang ada cuma satu aja. Kan gitu. Nah, ini saya udah bahasanya macam-macam ya. Mau ngumpul, mau ngopi, mau nyapa-nyapa, mau ngobrol nih kelihatan ramai banget nih ada pendaki di atas nih entah dari mana nambah saudara naik. Semangat lah naik. Tapakan kaki saya, pijakan langkah ini semangat Mas, enteng nih. Gitu. Begitu sampai di atas itu antara kaget, heran, campur aduk, takut, pucat. Nggak ada orang sama sekali Mas. Sepi, saya lihat ini lapangan. Jadi kayaknya ada suara ya. Saya cari, saya senterin semua. Sepi, nggak ada apa-apa. Itu posisi jam 1 Pak. Padahal tadi rame. Terdengar rame gitu ada. Ya saya pendengaran saya waktu itu ya orang camping ya. Ada klutik, ada obrolan, ada tangting mungkin nesting atau apa itu ya. Rame nih kan itu. Naik di area puncak yang terbuka itu. Saya tengok kanan kiri. Saya mimpi nggak ada sih. Saya sampai bilang nggak ada orang sama sekali. Aduh ini biar. Ya sudah saya bahasanya kembali lagi kepada titik di mana apa yang menjadi beban pikiran saya ngumpul lagi gitu. Tadinya sudah kayak mau ngumpul lagi nih, jadi masalah di rumah kayak gini ini saya udah sampai sini nih kan gitu. Mau apa ini sekarang? Ya wes dengan mau nggak mau buka tenda gitu. Ya tenda satu-satunya saya nyari tempat. Terus mau mojok, saya taruh di tengah-tengah aja. Maksudnya kan jauh kan misalnya ada apa-apa saya berpikir dari Semak keluar, dari ujung sana keluar, dari lereng yang sana keluar itu masih ada jarak gitu. Saya ambil posisi di tengah di area yang lapang di puncak di tengah. Sudah di situ. Masih gelap kan, gelap. Tapi cahaya langitnya itu terang karena memang kondisinya cerah. Tidak berawan, cerah gitu. Asik. Dan kemudian cahaya-cahaya di bawah kan kelihatan kerlip-kerlipan. City light ya Om ya? Ya, city light ya istilahnya itu ada saya kontak. Nah saya disitulah, udah saya kemudian karena sepi, saya buka perlengkapan, lampu ya saya nyalakan lampu tenda, terus saya bawa cadangan senter tangan, headlamp, itu akhirnya lampu tenda saya nyalakan, senter ini saya nyalakan ke arah depan, yang headlamp di belakang tenda saya arahkan ke sana. Nggak tahu pikiran saya kenapa, jadi mau saya pinginnya itu pokoknya saya sorotin semua gitu ya, cuman bawa perlengkapan itu, tapi senter saya bawa cadangan baterai ya, makanya baterai itu senter yang pendek, saya punya senter merek Teralux itu, yang dari titanium itu, saya isi baterai 2, memang terang ya, saya nyalakan ke depan, headlampnya yang belakang. Sudah saya bikin kopi, makanya disitulah saya mikir tadi meresume perjalanan itu, kemudian saya ulangi lagi nih video saya karena di kamera itu kan memang bisa durasi panjang ya untuk kita merekam. Momen yang membuat saya shock itu apa? Kamera ini jalan, proses kejadian bertemu dengan 2 orang itu nggak masuk, padahal posisinya jadi ini kamera ini tidak menangkap pertemuan saya, obrolan saya berdua berhadapan dengan 2 orang yang saya tahu. Belum lagi nanya nama, nggak ditanya atau nanya aja dia udah ngeloyor kan gitu. Kalau dia mau ngobrol mungkin saya tanya namanya siapa, rumahnya mana kan. Kamu orang apa bukan? Saya sampai tanya gitu. Itu nggak ada di kamera. Padahal itu Om Jatro yakin tuh posisi on ya? Yakin posisi on, dan saya kan pegang begini karena saya perjalanan memang ini saya rekam gitu, saya rekam.
Karena saya lihat sendiri waktu saya merekam di posisi akar itu ada kok, sampai saya deketin. Kemudian saya jauhkan lagi, saya sekitar ini ada. Kemudian saya jalan lagi, 2 orang itu yang nggak masuk. Disitulah saya, gila ini ngopo ini kan. Nah, di situ saya tidak menemukan apa solusi apa ya, artinya di situ itu saya jadi ini saya mau kesini mau ngapain itu jadi ya muncul di situ ini saya mau ngapain sih kan gitu. Di titik itu ya. Terus muncul lagi nih, karena sendiri itu saya jadi ngomong sama rantang, sama cendok, karena HP saya matikan. Oh, sengaja dimatiin. Iya, kalau enggak kan pasti saya di bel. Loh ini kemana kok nggak pulang kan? Saya dari kantor terus pergi aja ngeloyor kan gitu. Nggak pulang apalagi sampai malam sampai itu ya. Pasti itu, dan saya yakin maka saya matikan. Karena itu sudah niat saya kan, saya nggak mau dihubungi dulu. Dan saya tidak berani buka, artinya di titik itu begini, kalau saya menghidupkan, saya pasti kemudian membaca WA, membaca telepon, dan itu memunculkan apa ya, permasalahan yang saya bawa, saya bisa emosi di situ gitu loh. Saya sudah ngerem itu, udah saya matikan, saya simpan di tas. Dan saya gabutkan di situ, mau ngapain? Kembali lagi buka kamera, menemukan kenyataan itu, saya sampai terbengong-bengong, saya matikan lagi, saya letakkan. Nah, di situ muncul. Ini saya ngapain di sini sih? Terus saya mau apa di sini? Terus kemudian sampai muncul ini ada suara konflik ya. Kalau mungkin pada saat dulu saya nonton di televisi, mungkin pernah lihat ada acara hitam putih itu, malaikatan hitam putih itu di belakang sini ngobrol mungkin kayak gitu ya. Ini ngomong apa, yang hitam ngomong apa, ini saya cuma tengok gini. Dan itu juga gitu, saya mau ngomong apa sama cendok, sama mie, sama kompor ini, mereka nggak bisa jawab kan. Sama rumput yang bergoyang Om, kayak lagu. Sayang rumputnya jauh, ini saya di dalam tenda gitu. Kalau mungkin saya keluar terus saya cari rumput, mungkin kalau pada saat itu anginnya ada rumput yang bergoyang mau saya samperin, saya tanya. Kebetulan waktu itu ini silent. Jadi angin itu kayak tenang gitu loh Mas, nggak ada angin yang biasa ya kalau dingin, tapi tidak ada angin yang spesifik yang kemudian mau berembus kuat terasa gitu. Kalau Mbak De bilang tanya pada rumput yang bergoyang itu pada saat itu kalau ada angin lihat rumput pasti saya samperin gitu. Tapi enggak, saya di dalam tenda enggak lihat gitu. Maunya lihat cendok yang bergoyang karena sambil makan. Makan pun terasa ya antara doyan-doyan nggak doyan tapi harus makan, enak-enak nggak enak harus dimakan itu. Ini makan itu seakan-akan hanya cuma formalitas. Saya mau masukkan sesuatu ke mulut supaya masuk ke perut kan gitu. Di situ kemudian ya, wah pertanyaan banyak sekali. Kemudian kok bisa-bisanya saya sampai sini ya, sampai ada pertanyaan itu. Kan aneh ya, saya tanya dengan diri saya sendiri, yang sebetulnya jawabannya bisa saya jawab sendiri. Ya kamu memang niat ke sini kan bahasanya begitu. Ya itu tadi saya, ini ada nggak tahu siapa yang perang di belakang saya, si putih dan si hitam. Kok saya sampai di sini ya? Saya di sini. Kamu kan niat, memang sudah niat ke sini. Nah, terus sekarang kamu di sini mau ngapain? Muncul lagi. Kayaknya kamu enak di sini aja lah, nggak usah pulang. Ngapain pulang, nanti ada masalah lagi. Di situ muncul, saya teringat anak saya nih, lagi perempuan cowok. Aduh, iya anak saya di rumah. Ini nyari. Besok berangkat sekolah pasti minta diantar gitu. Terus yang nganter siapa? Yang nganter ibunya kasihan kan itu, karena sekolahnya yang nomor 1 arahnya beda, yang nomor 2 arahnya beda, ini berseberangan gitu karena jaraknya 6 tahun kan. Yang satu sudah usia SMA, yang satu masih SD kan, jaraknya 6 tahun kelas 6 SD, yang kakaknya kelas 3 SMA. Jaraknya kan segitu, yang satu kelas 1 SD, yang satu pasti sudah kelas 1 SMP 6 tahun. Di situ saya hanya bayangannya, aduh anak saya gimana, ini malam ini ya nyari, bisa tidur apa enggak. Terus kemudian muncul lagi, ini banyak orang yang khawatir loh, pasti nyari, kamu kan nggak pamit gitu kan. Istri saya pasti juga nyari. Terus lagi, ini kamu siang kan nggak absen kantor, saya kan keluar jam 9 ini kan, siang ini kan harus absen. Saya bablas ini nggak absen, pasti dicari nih kepalanya teman-teman. Besok pun saya kan harus absen jam 7, masuk kerja jam 7. Kan nggak mungkin ya saya turun terus jam 7 seragam saya tinggal di sekolahan. Saya bisa lah kalau seragam terus datang sebelum jam 7 bisa. Tapi kan kemudian kayak
ya memang diniatin ke sini ya, naik itu. Ya itu konflik-konflik. Nah, kemudian saya mencoba, udahlah tidurlah. Terus nggak tahu nanti mau bagaimana, besok mau pulang apa enggak, udah nanti. Karena kemudian tiba-tiba muncul rasa kantuk, rasa capek di situ, entah karena beban pikiran dan sebagainya, saya harus tidur gitu. Ya tidur sendiri. Di tengah-tengah tidur itu ya kembali ke namanya orang tidur itu kan pada fase menurunnya kesadarannya antara terjaga, terlelap itu kembali lagi. Di sekitar itu kayak ada yang camping gitu, wah ada pendaki. Sampai saya mikirnya barangkali ada yang nyampe di puncak barusan, udahlah biarin. Tapi ya rame gitu, banget rame. Saya ingat itu, saya sendirian. Yang membuat saya terjaga, tadinya setengah-setengah kantuk dengar itu yang membuat saya terjaga tadinya. Kalau tidak ada suara mungkin saya terlelap ya sampai kayak suara-suara itu membangunkan saya. Saya bangun nih, saya buka tenda, nggak ada siapa-siapa lagi. Heran lagi saya, ini gimana sih? Waduh gila ini ya, aku kayak gini ini muncul begitu. Si putih ngomong lagi, kamu mbok gila itu jangan keterlaluan. Sudah balik kanan pulang. Yang satunya, saya pulang ketemu masalah saya, nanti ribut lagi di rumah. Belum lagi sekarang pasti saya ke kantor pasti ribut dengan kemana dicari, kamu ngilang kemana kan gitu, pasti ada pertanyaan karena saya pasti dicari gitu loh kan, kelihatan ya, kelihatan tidak kelihatan itu pasti karena dalam satu unit hanya ada 10 di ruang saya itu. Satu nggak kelihatan dan tidak ada izin lagi kan itu. Mau selesai jam 10 saya tuh plus gitu aja, bahasa sekarang melipir ya, saya melipir aja lah. Berjalan waktu itu tidak terasa jam 5. Kemudian mulai pagi. Jam 5, ya udah saya bangun aja lah, keluar. Udara yang dingin, seger itu ya saya keluar. Melihat, mau jalan-jalan itu. Betul-betul tidak ada manusia satupun yang mendaki pada hari itu. Yang pada saat antara sekitar rentang Puspota jam 2 sampai jam 4:30, 5 itu. Saya mendengar, kemudian saya keluar, saya tidak melihat jam, mungkin sekitar 3:30 sebelum adzan. Kan kadang terdengar ya di puncak adzan di kampung bawah. Itu nggak ada siapa-siapa gitu loh, saya juga. Terus tadi suara apa? Atau saya mimpi, saya kemudian bahasa kanan saya si putih, itu kamu mimpi, kamu kecapean karena banyak masalah. Terus yang si hitam, wah itu berarti di situ itu lokasi yang keren itu kan, itu mungkin banyak hal-hal yang goib di situ. Ini yang hitam-hitam ini bilang begitu, terus yang itu, wah asik nih di sini. Nah sampai jam 5, 5:30 sudah mulai semburat. Konflik ini saya rasakan ada hal-hal yang kemudian saya rasakan ini kok ada sesuatu yang mengganjal atau berat di tengkuk saya ya. Pagi itu saya terasa ini pegel banget. Apakah saya tadi tidurnya salah ya? Karena saya pakai hanya matras ya, matras nggak apa-apa. Kemudian saya gulung aja tas yang untuk, jadi nggak pakai nggak pakai bantal yang sekarang karena peralatan yang saya bawa juga terbatas. Hanya backpack saya aja yang carrier saya untuk bantal saya tidur itu. Ini tengkuk ini berat sekali mas, kemeng sekali. Udah saya olahraga itu pemanasan pagi ini sampai terang itu masih terasa di sini itu kayak ada sesuatu yang kenceng nempel di tengkuk saya. Akhirnya udahlah, yuk aku memutuskan untuk turun aja lah. Sampai saya mau turun itu nggak ada orang satupun yang naik tuh, mas. Dan di situ saya ini gila bener ini, nggak karuan ini, ngawur ini saya muncul gitu, kesadaran itu saya packing, saya niat ya udah pokoknya pulang. Saya tidak ketemu solusi di situ sebetulnya. Saya mau nyari solusi atau apa, atau cuman saya lari dari kenyataan gitu. Lari dari kenyataan, lari dari masalah. Turun lagi saya sudah, belum aja saya beranjak melangkah turun kan saya sudah menghadapi ini masalah belum selesai. Nah pasti turun dapat masalah atau malah tambah masalah dengan pekerjaan saya. Dan pada proses jalan turun, saya sudah packing ya, termasuk kamera dan sebagainya, karena antara concern dan tidak banyak hal. Jadi ini banyak badai banyak badai di kepala saya itu, antara mau berpikir yang kayak biasa naik camping itu begini,
selesai dikemas-kemas, bersihin sampah dan sebagainya. Enggak, ini antara ayo pulang, ngemasin barang, ketemu masalah, nanti ada masalah baru, saya harus nyelesain masalah lagi. Wah, terus Mas, berkecamuk. Selesai semuanya, saya merasa tidak ada yang tertinggal bahasanya waktu itu, saya turun jalan. Nah, di tengah perjalanan saya baru ingat. Iya ya, saya itu harusnya mau ngerekam kamera, ini pakai kamera saya kan masih kita. Udah males Mas, males muncul saya, udah nggak usah lah, nanti minta tolong orang foto. Kalau ketemu orang saya bilang gitu lagi. Nah, di dalam perjalanan itu tanpa sadar, tidak saya sadari, ternyata pada titik saya bertemu dalam cerita semalam, ketemu orang-orang itu awalnya saya tidak sadar bahwa saya mau berhenti dulu lah, mau istirahat gitu. Mau istirahat, saya duduk terus duduk itu kan ya macam-macam ya, pikirannya belayang mana-mana, ngerokok, saya bawa persediaan rokok terus terang agak banyak gitu waktu itu, memang niat ya, karena karakter saya ini habis nyulut gitu. Wah, udah kayak kereta api gitu ya. Kereta api zaman dulu itu ya. Pakai kereta api kayu, pokoknya berasap terus sepanjang perjalanan berasap. Kalau sampai tidak berasap berarti kan berhenti. Nah, ini jalan. Akhirnya saya berhenti di titik pertama paling duduk. Karena saya masih artinya masih kesadaran saya muncul ya, karena tadinya antara nekat dan tidak, saya masih berpegang teguh pada, mungkin tanpa saya sadari sekarang ini saya justru mengembangkan itu, bahwa mental attitude saya itu masih kepada jalan yang baik. Artinya menghadapi masalah itu, seberat apapun masalahnya itu pasti ada solusinya. Entah itu bisa saya pecahkan sendiri atau saya harus mendapatkan masukan atau nasihat dari orang lain, itu pasti ada kan gitu. Jadi tidak berhenti pada masalah saya tidak bisa teratasi, saya kemudian memutuskan masalah itu sampai di sini gitu. Saya sampai terus terang tidak berpikiran sampai ke situ sedikit pun, karena itu hal yang betul-betul sia-sia menurut saya, dan itu masih ternyata kesadaran saya masih ada. Di posisi saya berhenti itu, saya kan kemudian ya mata ini kan kemana-mana ya, di bawah pohon yang agak ya lumayan rindang lah, di jalurnya jelas. Nah, di situ saya ngamati gitu. Tanpa sadar saya menemukan ada sepasang sandal di situ gitu loh. Ada sandal di tepian tapi agak di semak gitu. Saya penasaran opo sih. Ada sandal gitu. Waktu itu sandal swallow Mas. Swallow japit ya. Dan itu kondisinya baru loh Mas. Bersih baru. Saya heran. Bersih baru. Kalau sandal baru kan berarti apa ya? Pasti banyak pertanyaan ya. Sandal baru dibeli. Terus siapa yang bawa? Siapa yang ninggalin situ? Siapa yang make? Kok itu tidak diambil lagi? Kalau toh itu petani atau orang mencari kayu bakar, ya pasti dipakai kan? Atau kalau itu dilepas, masuk ke hutan kayak masuk ke masjid gitu. Jadi mau masuk ke semak belukar, dilepas sendalnya masuk kan gitu. Ini kan kekonyolan menurut saya. Ini malah nggak konyol ya, maksudnya kalau konyol ya dilepas saja. Ini dilepas di situ, ada di sejajar. Warnanya hijau, ininya karetnya hijau dan ininya hijau, dan tertulis, aduh saya tadi udah nyebut merek ya, yaitu sandal swallow gitu ya. Pokoknya sandal japit itu. Ya di situ. Kemudian saya sadari, saya amati lagi. Ada sesuatu yang membuat saya kemudian teringat. Ada satu, waktu itu pohon, kemudian ada tonjolan tanah dan batu di sebelah kiri saya. Yang itu merememori saya pada malam ketemu orang itu di situ gitu. Karena saya dikit maju, kaki saya kan berhenti pada batu tonjolan. Bentuknya, kan kemudian saya gini terus ketemu. Saya nyambungin ini kan gitu. Terus terang saya nyambungin, entah itu benar atau enggak. Ini ada sendal di sini. Apa semalam saya kayaknya ya ketemu orang itu di sini ya. Ini batu ini itu saya lihat di sini. Wah, akhirnya saya yakin, wah ini saya ketemu orang itu di sini. Tapi sendal ini punya siapa? Dan ini sendal apa? Saya nggak berani ngutak-atik kan. Di situ niat saya cuma bahasa anak-anak ya, kalau
mungkin saya kabur gitu aja. Udah jalan jalan gitu. Jalannya cepet. Udah pulang. Karena sudah mulai ini tengkuk saya masih terasa nggak enak, Mas. Nggak dibawa pulang sendalnya? Ya. Lumayan baru. Sebetulnya pingin, Mas. Saya itu sendal saya kan sudah di rumah itu bulukan gitu, mau tak bawa. Ini baru loh. Cuman ya itu tadi ada maaf aja otak-atik gatuknya itu kok. Sampai saya berpikir, tapi ini berpikir di sini sekarang ya. Waktu itu saya nggak berpikir. Coba kalau itu tak bawa, terus kemudian saya didatengin suruh kembaliin lagi, kan saya repot itu, Mas, kembaliin lagi ke sana di tempat semua lah ya. Bahkan saya repot itu naik lagi. Udah saya nggak berani apa-apa, saya turun jalan lagi. Terus kemudian saya saya mengulangi lagi. Ini masih ada pertanyaan di saya dan tengkuk saya masih terasa berat. Beratnya itu bukan karena pegel, Mas. Serius saya rasakan. Pegel itu seakan-akan ini saya pakai kalung. Tetapi kalungnya ini liontinnya mungkin kalau anak sekarang tahu nggak ya, ada beban timbangan yang bentuknya dari kuningan yang ada kepalanya kayak botol. Saya merasa itu liontinnya itu minimal 5 kilo atau 3 kilo gitu ya, Mas. Sekalian saya, tetapi liontinnya itu di sini, Mas. Jadi terasa berat, bikin leher saya pegel. Tapi bisa merasakan nggak, Mas? Misalnya ada logam terus ditempelkan di sini, kan dingin ya, itu dingin, anyes gitu. Selama perjalanan saya berkeringat, tapi keringat saya tidak sedingin itu. Kalau saya merasakan antara tubuh saya jalan berkeringat, ini nempel, pokoknya posisinya di sini. Dan itu udah, saya nggak berpikiran macam-macam. Ya udah, kalau memang saya mungkin capek, pegel, itu nanti hilangnya, nanti saya pikirannya udah nanti saya mau pijit lah atau apa, mau saya kasih obat apa, saya jalan. Berikutnya, ini hal-hal yang saya temui lagi pada pertama malam perjalanan yang akar itu. Saya penasaran, saya mau lihat pada siang harinya perjalanan. Saya lihat lagi, saya deketin, ya betul-betul akar gitu. Saya sampai di situ saya tendang-tendang kok akarnya. Ini, wah sialan, kayaknya di mata saya mata kabur lihat kamu bikin apa ya persepsi saya macam-macam, tak tendangin terus gitu tendang. Kemudian saya ingat, dari akar ini berjarak beberapa kan berarti ketemu orang yang pertama. Saya penasaran nih, berapa menit ya, kamera sudah tak keluarin kan dari foto. Saya putar menit ke berapa, ini kesadaran dan keingintahuan penasaran saya di situ. Saya putar, saya ulangi menit. Saya mundur lagi nih jarak. Nah, saya ketemu di titik orang itu ketemu. Di situ ya hanya ada sebuah hal yang menurut saya ada keanehan adalah, tapi ya keanehan itu apa ya? Ini menurut saya sebuah keanehan, tapi barangkali kalau orang sekarang tidak ketemu malamnya itu menganggap itu tidak aneh. Kalau di ilmu saya Diksar atau pecinta alam itu adalah penanda. Jadi di posisi kanan jalan, posisi kanan itu saya naik ya, berarti arahnya naik, ada di kanan jalan. Kalau ini saya turun, posisi turun ada di kiri jalan. Ini di kanan jalan ini ada batu acak lah. Mulai besar, kecil ditumpuk gitu loh. Di situ gitu, ditumpuk-tumpuk gitu. Ini kalau orang memberi tanda ya wajar bisa, tapi jalur kan jelas. Terus kalau orang seiseng apa sih dia mungkin istirahat di situ nyari batu mulai yang gede, ditumpuk lagi, nyari yang kecil, tumpuk lagi sampai ya sekitar mungkin 50 atau 60 cm ya. Dan itu batunya itu tumpukannya, kalau batu yang baru dan lama kelihatan, Mas. Ini batu itu kelihatan lama gitu. Berarti posisi itu dan batu itu lama. Penasaran saya adalah saya ambil batu itu ada perbedaan warna. Jadi dari posisi yang besar ke yang kecil, yang atasnya kecil, ini kalau diambil dia ada bekas berbeda. Yang sekitarnya itu berlumut kotor, yang diangkat ini bersih, ada bekas tanah-tanahnya. Berarti tumpukan ini lama, tapi semalam saya nggak lihat. Kan kelihatan ya, kalau saya jalan harusnya kelihatan, tapi pada saat itu berarti perkiraan saya di sini posisi saya ketemu orang. Maka saya
melogika melogika pakai pikiran saya sendiri supaya nggak kemana-mana. Oh, ketutupan orang itulah batu ini, karena papasan kan begini ya. Oh, ketutupan, saya jalan lagi karena ada di posisi sebelah kanan. Tapi pikiran liar saya kan tetap nggak berhenti nih. Belum lagi ditambah masalah saya udah nggak karu-karuan. Saya sampai apa ya, bosone misuh gitu loh. Ah, setan bener nih. Mungkin barangkali dijawab setan lagi yang lo salahin itu. Kalau ada suara, wah saya mesti larinya 60 km per jam lah. Mesti saya langsung lari. Untung nggak ada gitu. Saya cuma bilang gitu, setan nih kayak gini nih. Itu cuma bilang gitu, udah saya turun jalan sampai di bawah di warung. Ya sepi semua. Dan gelas yang saya minum semalam masih ada di situ. Ini berarti nggak ada orang di sini. Semalam nggak ada orang, maksudnya nggak ada orang itu setelah saya pergi itu belum ada yang lagi yang ke situ karena warung kan belum buka. Dan gelas yang saya minum 2 itu, 1 gelas kecil kopi, yang 1 teh. Saya kan double teh 1 gelas besar Mbak dibikinin itu. Itu masih ada di situ gitu. Artinya orangnya belum ke situ, belum mengambil gelasnya. Ya sudah, saya duduk, sudahlah pulang. Itu saya sampai di warung itu sekitar jam 2 atau setengah 3 sore Mas. Oh lambat banget kan saya jalan. Udah itu saya sampai nggak terasa itu perjalanan saya itu memakan waktu berapa dari puncak ke bawah itu. Ya karena nggak ada target ya, kemudian ketemu hal itu saya berhenti moto, berpikir, berkecamuk perjalanan saya ini sampai saya nggak merasakan. Setengah 3 udah kemudian. Nah saya duduk di warung itu kembali lama. Jadi saya kemudian meresume saya sudah kembali lagi ke sini. Nah, di titik itulah kemudian memang akhirnya menang tangan kanan saya, menang si putih ini. Artinya ya sudah, kamu sudah ngerti kan apa sesuatu yang kamu lakukan malam ini sebetulnya berisiko besar. Kemudian saya sadari bahwa ini pasti akan berdampak besar kalau kamu melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik. Karena pada posisi saat itu saya mendaki itu, saya lagi posisi saya tidak berbicara sepatah kata pun dan tidak bertemu dengan anak laki-laki saya gitu. Intinya anak laki-laki saya itu lagi marah sama bapaknya gitu, nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol sedikit. Dan waktu itu nggak mau pulang karena dia kuliah di Semarang, istri saya bilang kalau anak saya itu mau pulang itu tanya ayah lagi di rumah enggak. Kalau lagi di rumah aku mau ketemu sama ibu, mau katakanlah ngecas dompet ya. Anak kuliah itu ngecas dompet terus saya harus cepet-cepet balik. Saya nggak mau ketemu ayah waktu itu. Nah di situ kemudian oh iya ya, saya kok mosok bermusuhan sama anak sendiri karena suatu hal yang memang sebenarnya anak saya bener nih membela ibunya gitu, bapaknya kelakuannya gak karuan bahasanya gitu, marah gitu. Karena kadang-kadang pergi ngikuti hobinya yang sebetulnya ada tugas, tapi kalau hobi istri saya kan bisa memahami ya karena sejak kenal. Tetapi kemudian yang tidak disetujui, tidak disukai istri saya adalah kemudian saya hobi meninggalkan tugas, kadang-kadang saya lupa absen di dinasnya, kemudian tidak melakukan pekerjaan dengan baik kan gitu, sehingga saya pernah ngalami sih. Saya kemudian mendapatkan sanksi, saya penundaan kenaikan pangkat kan gitu. Jadi wah, disitulah maka itu konfliknya sebetulnya di situ. Saya sadari kemudian dari kisah Ungaran ini, perjalanan Ungaran ini adalah sebuah, tadi saya sampaikan kisah terburuk saya adalah bahwa permasalahan yang muncul itu ya harus diselesaikan, bukan lari untuk membuang masalah itu, karena masalah dibuang kan tidak terurai nih simpulnya. Kan di situ berarti memunculkan bahasa kamu hanya akan melepas tanggung jawab terhadap masalah itu. Yang itu muncul kesadaran saya. Disitulah saya ini meliterasi diri sendiri ya. Saya lebih banyak dari pengalaman ini saya belajar ke self introspeksi aja, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun yang punya masalah. Jangan sekali-sekali kemudian lari dari masalah itu, apalagi kemudian mengambil jalan pintas yang menurut dia baik selesai, tetapi sebetulnya tidak selesai bagi yang ditinggalkan gitu. Dan itu tidak baik.
bagi kita semua bahwa jangan lupa bahwa diri kita itu sebetulnya ada orang-orang yang sayang. Saya kadang merasa ya, kalau orang marah ke kita berarti dia benci nih. Ternyata kita harus belajar, dia marah itu sebabnya apa dulu kan gitu. Maka kebijakan dalam berpikir kita menanggapi segala sesuatu itu harus ada. Filternya harus ada. Kok dia marah dengan kita, apakah kita benar-benar salah atau tidak nih, kan harus gitu. Kalau kita benar salah terima, kalau kita benar pun tidak serta-merta juga kita membalikkan dengan marah juga. Ya orang akan tahulah nanti kalau memang kamu benar-benar, udah nggak perlu repot. Apalagi benar kok. Ini nek salah. Kadang-kadang orang salah kan marah juga nih. Ya kalau salah, ya kalau bisa jangan marah. Introspeksi marahmu. Orang lain itu mengoreksi kamu untuk tidak melakukan kesalahan lagi berikutnya. Disitulah muncul kesadaran saya sampai di warung itu saya nongkrong. Asiknya yang membuat kembali saya terbuka lagi. Bagi saya pada saat itu saya ditampar berkali-kali. Tapi tidak secara ini, hanya tampar dalam bahasa. Saya merasa ya tertampar dengan melihat situasi itu. Saya melihat kakek nenek berdua bawa kayu bakar barengan jalan. Duh, rukunnya bareng-bareng cari kayu bakar, hidup rukun gitu. Malu saya rasanya. Waduh, sudah senior itu, setua itu masih. Mohon maaf ya, saya agak-agak ini mata saya tak tahan nih untuk menangis. Ya nggak apa-apa Om. Tak temenin. Bahasa saya itu setua itu dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, saya masih bersyukur punya gaji. Kok masih mau nekat tidak ngurusin anak istri, itu berarti bodoh saya gitu. Ya, kemudian deketin bapak ibu itu terus, Mbah, dari mana cari kayu? Kagem nopo to? Nggih, masak nih. Akhirnya perbekalan apa yang saya, bahasanya kayak saya ingin, saya pengen melakukan sesuatu. Saya kasih, Bapak, saya masih punya. Saya cukup lah 200 atau 150.000 untuk dari situ pulang ke rumah cukup. Saya masih ada bekal kan waktu itu. Saya nekat terus nggak hitungan, saya pokoknya bawa duit mau apa, mau naik ojek 100.000 waktu berangkat itu saya nekat bayar, pokoknya saya sampai sana. Saya nggak mau nawar berapa, 50.000 tak bayar 50.000, jangankan 50, 100, yang penting 1 menit saya sampai sana. Yang mau pusing kan ojeknya, wah nggak sampai 1 menit Bang, 100.000 pun saya nggak mau kan gitu. Konyol itu. Nah saya kasih, wah mbahnya itu senang banget. Dan senang itu saya ya tertampar lagi, iya. Dia tidak ngerti, tidak menyangka rezeki itu dari mana tiba-tiba dia dapat dari orang lain. Saya merasa, oh iya, saya harus begitu, barangkali nanti ada suatu rezeki yang bisa menjadi solusi saya. Bahasanya rumah tangga itu kan kadang-kadang ya ada konflik ekonomi, konflik intern suami istri, konflik dengan anak, permasalahan banyak. Tapi beliau punya anak cucu aja masih begitu nyari kayu bakar. Harusnya kan nggak ikut anak cucu aja kan enak kan, duduk ngopi. Tapi karena ya kalau nggak gerak gini, saya nanti jadi stroke bahasanya. Sebenarnya saya sebut, tapi punya pemahaman bahwa kalau dia tidak melakukan apa-apa itu yes nggak bisa apa-apa malahan nanti gitu. Wong ini cuma sambil jalan-jalan saja bergerak, oh ya sudah jalan. Beliau pulang dengan senang itu, saya lebih senang lagi dan merasa pukulan itu bagi saya adalah saya harus pulang. Saat ini harus pulang. Nah disitulah Mas Bade, jadi dari titik itu saya pulang sampai di rumah. Sampai di rumah pun ya sudah siap kan. Wah ini kayak perang Vietnam ya, tapi saya nggak ngelawan. Biar dia ada tembakan di rumah. Saya mau ngelawan, mau salah kok ya. Saya di situ sadar ya sudah ya. Ya besok lagi gini. Justru anehnya malah gini. Saya dimarahin kok nggak jawab gitu tumben. Kayaknya mungkin begitu ya Mas istri. Kok tumben nggak jawab ini. Karena di situ saya menyadari bukan saya punya kekuatan apa ya, laki-laki superior ya, enggak. Istri saya marah ya saya terima karena saya salah ya. Tidak, biasanya kalau istri marah kan suami enggak terima ya, mosok istri marah. Tapi posisi itu bukan istri saya berani ke suami, tapi saya melakukan kesalahan dikoreksi. Marahnya bukan terus wah dari remah enggak, tapi ya kok gini. Kok ngilang kemarin, kemana kabarnya? Di situ itu sebetulnya bukan marah tapi khawatir itu. Begitu muncul, kemana tahu kemarin gini, aku itu bingung nanya ke temennya ke kantor. Dan Nggak juga tahu. cinta Om. Alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang masih lah, kita tinggal berdua. Iya. Itu
itulah yang membuat kami kemudian begitu sampai sekarang. Dan alhamdulillah, insya Allah ini menjadi perjalanan rumah tangga kami yang ke 30 tahun ya, 30 tahun kami berumah tangga. Anak kami sudah besar, usia 20, yang gede 29 tahun ini sekarang. Yang nomor 2 sudah berkeluarga, usia 22 tahun. Ada 1 cucu itu ya. Kemudian lebih menyadarkan saya untuk ya jalani hidup ini dengan baik, sesuai dengan apa yang alam lakukan. Yang jelas adalah lakukan saja kebaikan sekecil apapun. Jangan sekali-kali membuat hal-hal yang tidak baik, apapun itu. Kalau orang tidak berbuat tidak baik ke kita, pasti ada banyak filter ya. Kita terima dulu lah kejelekan itu tanpa harus membalasnya. Tapi nanti ada hal-hal yang memang harus, orang kalau diinjak ya jangan serta-merta diinjak saja gitu kan. Secara fisik kan begitu, tidak boleh. Tapi kalau hanya kemudian melakukan hal yang tidak baik, sudah tinggalkan saja. Gitu dari saya, karena memang di Jawa itu ada ya bahasa yang saya pahami. Kalau kita jelekin orang itu ada 3 hal, Mas. Yang pertama, ngalah saja lah. Kemudian kalau sudah ngalah ini dia masih mencecar lagi, yang pakai yang kedua, ngalih. Ngalih itu bergeser aja, tinggalkan aja. Tapi kalau kita sudah ngalih ini masih didekati, dikejar terus, ya mau nggak mau yang terakhir ngamuk saja lah. Kita marah, kita beri argumentasi. Artinya kita memberikan pemahaman, maunya apa sih. Artinya kemudian ada komunikasi, itu saja. Artinya kan jangan sampai ada konflik yang berat, yang berkepanjangan. Begitu, terima kasih. Dan intinya adalah perjalanan ke Gunung Ungaran Via Mawar ini adalah perjalanan pendakian yang betul-betul membuka hati dan pikiran saya. Bahwa sebuah perjalanan, esensi mendaki gunung itu, saya mendapatkan pelajaran hampir sama dengan esensi perjalanan hidup. Tujuan kita itu masih panjang, masih ada banyak hal yang harus kita capai, harus kita selesaikan, dan harus bisa selamat sampai akhir nanti, sampai suatu saat masa expired kita itu habis ya, ada masanya. Mungkin begitu, Mas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kalau ada kata yang nggak pas lah apa yang saya sampaikan. Lebih kepada pengalaman sangat pribadi sebenarnya. Demikian. Oke, Om. Terima kasih. Terharu saya ini, teman-teman sobat Jelajah Malam semuanya. Ini pendakian yang kadang-kadang ada istilah kita mendaki gunung itu karena merindukan suasana gunung ya. Ini. Betul. Tapi kalau ini pendakian membawa masalah gitu ya. Pendakian dengan beban masalah. Dengan beban masalah gitu ya. Oke, saya akan bertanya sedikit nih. Ini mungkin yang banyak anehnya, tapi ini yang pertama nih, yang mungkin saya sampai saat ini belum terjawab. Yang di warung ibu tadi, yang pertama tadi. Iya. Kan nanya kan, berkali-kali nanya bahkan. Iya. Beneran mau mendaki sendiri ya, gitu kan? Dan sampai berkali-kali ya, lebih dari 2 kali. Iya. Tapi belum terjawab ya, pulangnya nggak ketemu sama ibunya, nggak ketemu? Nggak ketemu. Karena warungnya itu tutup karena memang kelihatannya memang tengah minggu ya, jadi dia mungkin pada saat itu hanya iseng buka saja. Atau apa. Kira-kira kenapa ya Om ya waktu ibunya itu nanya, karena sendiri ataupun melihat? Ya kesimpulan saya mungkin ini nggak ada yang mendaki, kok ini mendaki sendiri kan gitu. Kemudian memang bertanya lagi tuh berapa kali, yakin Pak mau mendaki? Loh iya, kenapa emangnya kan gitu, nggak jawab. So, sambil bersih terus, beneran Pak mau mendaki Pak? Iya. Aduh ya sudah, saya hampir emosi kan saat itu. Ini orang kok gimana sih, saya udah bayar SIMAKSI kok kan gitu, berarti udah begitu. Iya karena kenapa saya juga speechless, karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Mendaki sendiri ke Merbabu ya, sendiri juga sama jalan, bahkan kalau saya waktu itu dari rumah jalan kaki turun gitu, hampir sama seperti itu. Terus menemukan keanehan yang kedua, nah ini yang akar tadi tuh, kalau bahasa sekarang mungkin bisa dibilang halusinasi, atau karena mungkin memang salah lihat, atau mungkin beban masalah tadi yang membuat menjadi semua itu menjadi kabur gitu loh. Ya. Itu tuh kira-kira menurut saya hal itu kemudian sama seperti yang disampaikan Mas Bade.
Ini ketemunya beberapa kalau saya jawabannya. Pada saat itu memang karena saya bawa beban masalah ya, kemudian tidak fokus. Kemudian halusinasi itu yang muncul karena korelasinya dengan beban masalah ini memunculkan hal-hal yang aneh-aneh juga hitam putih. Yang ketiga, saya membuktikan bahwa itu betul-betul akar, tetapi keanehannya bentuknya memang betul-betul mirip tangan manusia gitu. Yang berikutnya, kesimpulan saya adalah bahwa bisa jadi juga bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu benda di alam semesta ini ya menurut kehendak beliau, wewenang beliau. Mau pohon bentuknya kayak manusia, saya yakin bisa kok. Kemudian bentuk betul-betul tumbuh, kemudian cabang ini berbentuk tangan betul, bisa saja. Tapi kan itu artinya jarang ya. Tapi ini betul-betul saya melihat bentuk akar itu kayak tangan. Dan saya pastikan betul saya lihat bentuk. Cuman kan kemudian kalau terang lihat, oh ini akar gitu. Cuman bentuknya ya begini-begini. Ada 5 percabangan ini. Dia menonjol keluar dari tanah. Saya pastikan dengan pisau dan saya pegang dan itu akar. Gitu. Katakanlah bahasanya seolah-olah akar itu dipahat gitu loh. Yeah. Tapi orang iseng mana gitu loh yang lihat akar di situ terus dia mahat di situ terus ditinggal pergi ada bentuk tangan di tengah jalur gitu. Yeah. Ini ya potongan akar pinus yang kesana kemari. Itu gitu Mas. Yeah. Terus ini pada waktu di puncak itu kan sebelum ngecamp atau sebelum buat tenda dan setelah buat tenda pun Om Catur itu waktu itu mendengar suara ya waktu itu suara banyak pendaki. Betul. Banyak pendaki dan Om Catur meyakini bahwa itu banyak orang gitu. Banyak orang. Nah, mungkin kita bisa bikin logika apakah itu bisa jadi Om. Itu mungkin orang-orang desa kampung yang mungkin suaranya terbawa angin ke atas ataupun orang-orang ngecamp mendaki yang mungkin kita nggak tahu di mana itu bisa nggak terjadi seperti itu Om kalau kita di compare atau mungkin kalau kita nggak mikir secara ya di situasi itu memang antara logika dan unlogika saya bermain di hal-hal yang bahasanya itu tidak kasat mata ya itu saya yakini itu begini. Situasi di puncak itu kan hembusan angin landai, jadi datar, tidak ada hembusan yang kencang gitu ya, yang kemudian itu menimbulkan reaksi di pohon, menimbulkan suara, itu tidak tenang. Jadi saya sampai puncak itu tenang, betul-betul sepi seperti ini, sepi gitu. Pada saat saya di bawah, keramaian itu ada. Begitu saya naik, sepi. Nah kemudian kesimpulan saya, begitu saya masuk, saya kan tidak melihat penampakan pun ya, sehingga saya ini hanya suara. Saya masuk tenda, suara itu muncul ramai, ada orang banyak. Saya keluar berhenti. Kan aneh. Saya merasa harus ada penampakan nih, harusnya sampai bilang gitu kalau tadi ada suara. Kemudian kalau itu suara-suara seperti orang berdasarkan muncul dari proses udara ya, bahasanya mungkin ada pergesekan dahan, ada ranting pohon yang tertiup angin bisa muncul suara, mungkin ada cerukan batangnya yang barangkali menjadi seperti teknik sistem peluit ya, yang menimbulkan angin itu gesek jadi suara, itu tidak ada, tenang sama sekali. Maka saya seolah-olah keluar sepi, masuk lagi rame kayak ada suara orang, keluar sepi. Ya sudah, saya sudah pasrah. Kalau memang itu mau macam-macam bentuk mau ngeroyok saya, ayo, saya berani, bahasanya saya tinggal tidur. Cuman kan itu mengganggu saya tidur. Saya bangun itu kan terganggu. Saya keluar terusik. Saya mau lihat gitu. Ya nggak ada apa-apa. Sampai baterai saya yang saya arahkan ke sana di luar redup-redup, saya ganti. Yang baru yang sini udah mati. Yang headlamp saya taruh di tenda belakang. Sudah gitu. Ya saya masuk lagi. Terus beres, keluar lagi, saya tungguin sampai jam 6 sampai matahari terbit, ya sudah nggak ada apa-apa, betul-betul sepi. Itu. Sampai saya turun ya nggak papasan orang sama sekali. Benar-benar sendiri ya? Iya, saya ketemu orang di base camp itu aja, arahkan dari lain, cuman lewat depan warung itu, kakek nenek itu sambil bawa kayu ranting-ranting yang dikumpulin itu untuk kayu bakar katanya. Itu yang tiba-tiba kok pandangan saya itu ngeklik, kayak tertampar ya melihat mereka berjalan berdua, mbah-mbah sama
kakek-kakek sama nenek-nenek itu. Aduh, udah saat itu saya memang mungkin harus ketemu seperti itu. Gitu. Iya. Demikian Mas. Yes. Oke. Terima kasih Om. Tetapi mungkin walaupun tadi sudah banyak hal yang mungkin Om Catur menceritakan pengalaman dengan tadi dan banyak hal juga yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, tapi mungkin ada mungkin satu lagi atau dua lagi yang mungkin bisa Om Catur sampaikan ke teman-teman sobat Jelajah Malam Om. Terima kasih. Jadi di cerita saya ini adalah begini. Ini betul-betul yang membuat saya kemudian meresume ini, saya berikan punya niat bahwa saya harus mengedukasi anak-anak saya, adik-adik saya di dalam dunia pendakian ya. Karena ini pengalaman pendakian, saya lebih mengerucut kepada itu, bahwa esensi pendakian bagi anak-anak adik-adik sekarang ini harus betul-betul paham. Jadi pertanyaan kenapa sih kalian naik gunung itu harus betul-betul dijawab dengan logika dan penjabaran yang jelas. Kalau cuman memenuhi hasrat, saya ingin punya foto yang bagus, nggak masuk buat saya. Saya pengen FYP, nggak masuk. Saya bahasa anak-anak sekarang ya, saya pengen FOMO, kemudian apalagi saya hanya ikut-ikutan teman, nggak ada. Tapi jalanilah esensi pendakian itu betul-betul dengan kamu punya kesiapan. 3 hal ya, kesiapan, yaitu antara attitude, knowledge, dan skill. Ini yang saya betul-betul sekarang ini gencar saya edukasikan ke anak-anak melakukan kegiatan, apalagi masuk ke ranah alam yang ekstrim. Kamu harus punya attitude yang baik. Disebut dengan positive mental attitude. Ini akan menyelamatkan kamu. Ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan knowledge-nya. Dengan baik kamu pasti ingin belajar, mencari hal-hal yang baik. Dari knowledge yang bagus, yang luas, maka kamu pasti akan tertarik untuk mengembangkan skill, kemampuan, keterampilanmu dari pengetahuan yang ada. Maka 3 hal ini nanti masuknya akan kepada IQ, EQ, dan MQ. Inteligensi quotient-nya dia akan dapat, mental, emotional quotient-nya dia juga dapat, maka mechanical quotient-nya pasti akan mumpuni. Sama 3 hal ini. Kecerdasannya, 3 ranah sikap, ilmu, dan kemampuan ini masuknya kepada diri mereka pada inteligensi, emosi, dan keterampilan. Skill. Ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Oke Om, terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak pelajarannya kita malam ini. Obrolan gitu pokoknya. Ya. Oke, cukup sekian dari saya, Bade, dari channel Jelajah Malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.